Geger. Anak Shahrukh Khan ditangkap karena dia Islam. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru dan menarik setiap harinya, seputar selebritis dan Bollywood. Penangkapan putra superstar Bollywood Shahrukh Khan, Aryan Khan dalam kasus narkoba menyusul penggerebekan kapal pesiar mewah awal bulan ini telah menjadi berita utama di India selama hampir 2 minggu. Al Jazeera, 17/10. Aryan, 23, dan 7 lainnya ditahan pada tanggal 2 Oktober ketika para pejabat dari Biro Pengawasan Narkotika India (NCB) yang bertugas memerangi perdagangan narkoba dan penggunaan zat-zat ilegal, menggerebek pesta di kapal pesiar tersebut dan dilaporkan menyita narkoba di kapal di lepas pantai Mumbai. 8 terdakwa secara resmi ditangkap sehari kemudian. Sejak itu, total 20 orang ditangkap dalam kasus tersebut setelah NCB mengaku telah melakukan penyitaan 13 gram kokain, 5 gram MD, mefedrone, 21 gram charas, 22 pil MDMA ekstasi, dan Rp133.000 India $1.766 tunai dari kapal pesiar. Aryan hadir di kapal, tetapi pengacaranya mengatakan tidak ada obat yang ditemukan darinya. Pada Kamis, Pengadilan Khusus Mumbai memesan perintahnya atas permohonan jaminannya hingga tanggal 20 Oktober dan mengirimnya ke sel umum penjara Arthur Road Mumbai. Kasus tersebut telah memicu tuduhan bahwa pemerintah India sayap kanan melecehkan putra aktor Muslim terbesar di negara itu hanya karena agama mereka. NCB telah mendakwa Aryan dengan pelanggaran di bawah berbagai bagian Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS) undang-undang yang terkait dengan kepemilikan, konsumsi, dan pembelian obat-obatan. Tampil untuk NCB, Additional Solicitor General (ASG) Anil Singh pada Kamis mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa Aryan adalah konsumen reguler obat-obatan selama beberapa tahun terakhir. Hari-hari ini di India Anda ditangkap dan dipenjara karena siapa Anda sebenarnya. Bukan untuk apa yang telah kamu lakukan. Pada Rabu NCB, dalam pernyataannya yang diajukan ke pengadilan, menuduh bahwa obrolan WhatsApp Aryan mengungkapkan bahwa dia berhubungan dengan beberapa orang yang tampaknya menjadi bagian dari jaringan narkoba internasional untuk pengadaan obat-obatan terlarang. Obrolan WhatsApp mengungkapkan bahwa terdakwa berhubungan dengan warga negara asing untuk sejumlah besar obat-obatan keras. Kata pernyataan itu, menambahkan bahwa penyelidikan sejauh ini telah mengungkapkan peran Arya dalam konspirasi tersebut. Agensi menentang permohonan jaminannya, dengan mengatakan itu akan mempengaruhi penyelidikan mereka karena dia dapat merusak bukti dan mempengaruhi saksi. Pengacara Aryan menolak tuduhan tersebut dan menyebut tuduhan NCB sebagai tidak masuk akal dan salah. Satish Manesinde pekan lalu mengatakan kepada pengadilan bahwa agen narkotika tidak menemukan obat apapun padanya dan tuduhan bahwa dia berhubungan dengan pengedar narkoba tidak benar. Amit Desai, penasihat lain untuk Aryan, pada Rabu mengatakan ada istilah yang sangat menakutkan dan serius yang mereka berikan pada Han tentang perdagangan obat terlarang. Tidak ada yang menunjukkan bahwa bocah ini terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, katanya, menurut laporan media India. Desai kemudian mengatakan kepada pengadilan bahwa perlu diingat bahwa sama sekali tidak ada imajinasi anak ini terlibat dalam perdagangan narkoba internasional. NCB mendapat kecaman panas dari beberapa pihak atas penangkapan Aryan, termasuk koalisi yang berkuasa yang terdiri dari Partai Kongres Nasionalis (NCP), Shiv Sena dan Kongres di negara bagian Maharashtra,
di mana Mumbai berada. Pemimpin senior NCP dan Menteri Nawab Malik pekan lalu menuduh bahwa serangan agen di kapal pesiar itu palsu dan tidak ada narkotika yang ditemukan selama aksi tersebut. Malik juga mempertanyakan keberadaan 2 orang yang ikut dalam razia tersebut meski bukan anggota NCB. Politisi itu menuduh salah satu dari mereka adalah anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Pada Rabu, Malik menuduh NCB memiliki niat malafida dan hanya terlibat dalam kebocoran selektif untuk menjebak orang. Direktur Zona NCB, Samir Wanhede, yang memimpin penyelidikan kasus tersebut, membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa badan tersebut bekerja secara netral. Kami adalah lembaga yang tidak memihak dan sangat kompeten. Kami tidak percaya apapun yang mereka katakan. Kami 100% berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan kami akan melawannya, katanya kepada Al Jazeera. Wanhede mengklaim ada orang-orang yang mencoba menghalangi jalan kita, tetapi itu tidak akan menghentikan mereka dari melakukan tugas mereka. Ayah Aryan Khan, Shah Rukh Khan yang berusia 55 tahun, adalah salah satu aktor paling terkenal di dunia dan secara populer disebut sebagai Raja Bollywood atau Raja Khan. Dalam karirnya selama lebih dari 30 tahun, Shah Rukh telah membintangi hampir 105 film, beberapa di antaranya mega blockbuster dan kesuksesan global. Aktor, yang memiliki pernikahan yang stabil dengan kekasih masa kecilnya, seorang Hindu bernama Gauri Khan, menikmati banyak penggemar di seluruh Asia Selatan, dan memiliki lebih dari 42 juta pengikut di Twitter, jumlah yang sama di Facebook, dan hampir 27 juta di Instagram. Dia juga memiliki tim Kolkata Knight Riders, yang bermain untuk Indian Premier League (IPL), kompetisi kriket terkaya di dunia. Terlepas dari identitas muslimnya, Shah Rukh sebagian besar menikmati karir film yang tidak kontroversial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia menghadapi kemarahan BJP sayap kanan. Pada 2015, tak lama setelah Modi berkuasa, aktor itu dijuluki anti-nasional oleh BJP setelah dia berbicara menentang intoleransi agama yang berkembang di negara itu. Yogi Adityanath, Kepala Menteri berjubah safron dari negara bagian Uttar Pradesh terpadat di India, pernah membandingkan Shah Rukh dengan Hafiz Saeed dari Pakistan, yang dianggap sebagai dalang serangan Mumbai 2008 dan teroris yang ditunjuk PBB. Para ahli mengatakan kasus narkoba yang melibatkan putranya sekali lagi menyoroti kerentanan seorang aktor Muslim di India. Tetapi kasus profil tinggi juga telah membagi media sosial di India, dengan penggemar aktor menuntut pembebasan Aryan segera, sementara yang lain menuntut boikot film-film ayahnya yang akan datang. Sejak penangkapannya, tagar seperti tagar Release Aryan Khan, tagar Western Witsrek, tagar Bail for Aryan Khan dan tagar Welove Yusrek telah menjadi tren di media sosial India untuk mendukung Shah Rukh Khan dan putranya. Mereka yang menentang jaminan telah menggunakan tagar-tagar No Bail Only Jail dan tagar Sendarian Hanto Jail. Beberapa bahkan memulai kampanye yang meminta orang untuk memboikot merek yang didukung Shah Rukh, menggunakan tagar seperti tagar boykot Shrek Related Brands dan tagar boykot Shah Rukh Khan. Perusahaan teknologi pendidikan terkemuka, Byju's, menghentikan semua iklannya yang menampilkan aktor tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Bollywood telah dirundung tuduhan penyalahgunaan narkoba yang meluas dan beberapa aktor telah dikaitkan dengan kasus narkoba. Tahun lalu, industri ini menjadi pusat kontroversi besar atas kematian aktor muda Sushant Singh Rajput, yang diduga meninggal karena bunuh diri menyusul riwayat penyalahgunaan narkotika. Sementara beberapa aktor Bollywood telah keluar untuk mendukung Shah Rukh dan putranya, diamnya beberapa bintang terbesarnya juga telah dibanting oleh para penggemar dan pengguna media sosialnya. Aktor dan politisi veteran Shatrughan Sinha mengatakan Aryan menjadi target karena ayahnya
meskipun dia mengesampingkan sudut pandang agama apapun dalam penangkapan itu. Shahrukh jelas merupakan alasan mengapa bocah itu menjadi sasaran. Ada nama lain seperti Munmun Damecha dan Arbas Merchant, tetapi tidak ada yang membicarakannya, kata Sinha kepada situs web India, seraya menambahkan bahwa beberapa orang ingin menyelesaikan skor pribadi dengan superstar itu. Mehbooba Mufti, mantan Kepala Menteri Kashmir yang dikelola India, menuduh bahwa agen-agen federal India mengejar pria berusia 23 tahun itu hanya karena nama belakangnya adalah Han. Travesti keadilan bahwa Muslim ditargetkan untuk memuaskan keinginan sadis dari Bank Suara Inti BJP, tulisnya di Twitter. Aktivis dan penulis pemenang hadiah Booker Arundhati Roy juga mengisyaratkan identitas religius seseorang yang memutuskan arah hukum apa yang akan diambil di India kontemporer. Hari-hari ini di India Anda ditangkap dan dipenjara karena siapa Anda. Bukan untuk apa yang telah Anda lakukan, katanya kepada Al Jazeera. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channel Indonesia Trending supaya tidak ketinggalan berita setiap harinya seputar selebritis dan Bollywood, dan share video ini kami ucapkan terima kasih banyak.